Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Jody Slim dan aku Jody Ransa. Di video kali ini kita mau ngomongi perubahan SNPTN menjadi SNBP. Ya, jadi jalur kuliah itu sekarang udah ada perubahannya. Ya, perubahan nama dan sedikit perubahan mekanisme di dalamnya gitu ya. Karena penyelenggara penerimaan mahasiswa baru itu bukan lagi dari pihak LTMPT, melainkan dari pihak SNPMB BP3 Kemdikbud ya. Jadi bukan lagi LTMPT yang menangunginya. Nah, di sini kita akan mulai ngomongin perubahan pada SNPTN yang menjadi SNBP. Nggak terlalu banyak perubahan yang dialami, tapi di sini aku bakal sedikit jelaskan ya, takutnya nanti ada yang keliru, ada pun kurang paham. Dan ada juga poin penting yang harus kalian pahami mengenai penilaian SNBP ya. Jadi kalau kalian paham penilaian SNBP, kemungkinan besar kalian bisa ataupun kalian punya peluang untuk bisa lolos SNBP. Jadi kalian tonton video ini sampai habis. Kita mulai dari di sini aku masuk ke ini ya, ke website resmi SNPMB. Di sini websitenya kalian bisa klik aja snpmb.bp3.go.id. Nah, di sini aku mau mulai dari langsung persyaratannya, jalan persyaratannya ya. Apakah ada perubahan? Kalau persyaratan sekolah tidak ada perubahan sebenarnya. Mereka masih sama persyaratan sekolah bisa ikut SNBP dari SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. Lalu ketentuan akreditasinya sama seperti yang sebelumnya. Ketentuan akreditasi ini adalah kuota ya, kuota berapa jumlah siswa yang bisa ikut SNBP dari sebuah sekolah. Untuk akreditasi A masih 40%, akreditasi B 25%, akreditasi C masih 5% ya, yang terbaik di sekolahnya. Lalu pihak sekolah pun harus mengisi PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Yang eligible itu seperti apa? Eligible ini maksudnya siswa yang dia lolos pemeringkatan, ataupun siswa yang punya prestasi unggul, nilai raport yang tinggi, yang mana nanti diberi amanah siswa tersebut ataupun diberi kesempatan siswa tersebut untuk ikut SNBP. Jadi kalau misalnya, jadi nggak semua siswa bisa ikut SNBP ya, hanya siswa tertentu saja. Nah, kalau ngomongin ketentuan eligible ya, kita masuk ke ini aja, ketentuan pemeringkatan siswa di sekolah. Dan di sini ada perubahan. Jadi kan sebelum ikut SNBP tuh kalian tuh bakal diperingkatkan dulu siapa sih yang pantas ikut SNBP gitu ya, nggak semua siswa yang seperti aku bilang tadi. Dan cara menentukan itu yakni dari yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Di sini poinnya memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran. Kalau di tahun 2022 ke belakang itu jadi penilaiannya hanya 6 mata pelajaran wajib. Tapi di sini udah berubah jadi semua mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Nggak hanya 6 mata pelajaran wajib saja. Jadi kemungkinan besar ya mereka yang pernah dapat peringkat 1, 2, 3 masuk 5 besar terus, masuk 10 besar, kemungkinan mereka bisa ikut SNBP. Lalu syarat berikutnya, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Ya, jadi kalau misalnya nih, ini poinnya kuotanya tersisa 1 nih. Peringkat 40 dan peringkat 41. Peringkat 40 lebih besar nilai rapotnya daripada peringkat 41. Tapi peringkat 41 ini dia punya prestasi tambahan, dia punya piagam yang bagus. Jadi di sini bisa menjadikan penilaian apakah peringkat 41 ini bisa masuk kuota SNBP atau tidak. Jadi kembali ke sekolah. Kalau aku sih masukin, karena kalau aku sebagai pihak sekolah aku masukin karena prestasi juga berpengaruh dalam penilaian ya. Lalu yang ketiga, jumlah siswa yang dimasuki yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Ya, kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya sekolah tersebut akreditasinya A, terus dalam sekolah tersebut punya 100 siswa anak kelas 12, maka 40%-nya ya 40 orang yang bisa ikut SNBP. Begitu juga akreditasi B dan akreditasi C-nya. Berikutnya kita masuk ke poin persyaratan peserta. Tadi kan ngomongin persyaratan sekolah ya. Persyaratan peserta ya pastinya anak kelas 12 itu udah pasti yang bakal lulus di tahun 2023. Lalu yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN.
Yang kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Jadi kalau kalian punya NISN ataupun NISN kalian bermasalah, kalian bisa lapor ke sekolah. Pastikan NISN kalian tuh aktif teman-teman ya. Lalu yang ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ya, portofolionya kalian bisa lihat di sini. Portofolionya dari ada 10 jenis: olahraga, seni rupa, desain dan kriya. Kalian bisa baca-baca aja di sini ya. Lalu dari pemilihan program studinya di sini ada sedikit perubahan ya. Bukan benar-benar perubahan sih. Sebenarnya masih sama. Yang pertama, setiap siswa dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih program studi di PTN. Yang kedua, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi misalnya nih, aku memilih 2 prodi dan aku sekolahnya berasal dari Lampung, maka salah satu pilihan tersebut harus ada di Lampung gitu. Misalnya aku milih prodi HI Unila, sama yang kedua aku milih ilmu komunikasi Unsri, itu boleh, silakan. Atau kalian mau milih Unila semua, silakan. HI Unila, ilmu komunikasi Unila, silakan. Yang nggak boleh itu yakni udah milih 2 pilihan terus aku milih HI Unsri, ilmu komunikasi UB misalnya, itu kan keluar dari zona sekolah aku Lampung gitu kan. Jadi itu nggak boleh. Kalau kalian milih 2 jurusan, otomatis 2 pilihan, maka kalian harus salah satunya harus berada di PTN satu provinsi dengan SMA. Itu bebas, kalian mau urutan pertama ataupun kedua bebas. Itu perubahannya. Dan perubahannya ada di kata-kata kemarin di tahun 2022 itu ada kata-kata tidak dianjurkan untuk lintas jurusan. Nah di sini dihapuskan kata-kata itu. Kata-kata yang tidak dianjurkan lintas jurusan itu dihapuskan. Jadi kalian anak IPS silakan, diperbolehkan kalian ikut ngambil di jurusan yang ada di Sentek, silakan. Tidak ada larangan kalian lintas jurusan teman-teman ya. Ya kalau di tahun kemarin tuh memang sangat tidak dianjurkan, tapi bukan berarti tidak boleh. Tapi mungkin saja di tahun ini ada perubahan besar, tidak memandang jurusan, mungkin saja ya peluang kalian tuh bertambah besar gitu. Oke, itu dari pilihan jurusan. Sekarang kita ngomong penilaian SNBP. Penilaian SNBP ini aku bakal jelaskan secara singkat aja teman-temannya. Nanti selengkapnya nanti aku bakal bikin video berikutnya aja nanti ya. Nah, kalau seputar penilaian SNBP di sini aku ngambil dari rangkuman screenshotnya dari YouTube Kemdikbud yang 1 bulan yang lalu, penjelasan tentang mekanisme transportasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Di sini dari Kak Yuliana, dia pemilik Twitter, di sini meng-tweet kesimpulan dari apa sebutannya ya, konferensi kemarin gitu ya. Dia menjelaskan bahwa jalur SNMPTN masih ada, mekanisme penilaian diubah jadi lebih transparan. Nilai mata pelajaran pendukung ditentukan oleh prodi masing-masing tiap PTN. Portofolio berlaku hanya untuk program studi seni dan olahraga. Terus di sini ada bacanya, di sini ada hasil screenshotnya ya. Oleh karena itu, seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Lalu di sini ada dua komponen. Komponen pertama, minimal 5% nilai rata rapot seluruh mata pelajaran. Yang kedua, komponen kedua maksimal 5% komponen penggali minat dan bakat. Lalu pada komponen 2 ini ada subkomponennya, yakni nilai rapot dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan atau prestasi dan atau portofolio. Lalu di sini PTN menentukan komposisi presentasi komponen 1 dan 2 dengan total 100, dan PTN pun bisa menentukan subkomponen untuk komponen 2 dan komposisi presentasi bobotnya. Dan penentuan ini pun dapat berbeda antar prodi dalam PTN yang sama. Oke, kalau secara sederhananya di sini kita ambil kesimpulan bahwa rata-rata nilai rapot yang kalian miliki ada pembobotan nilainya. Prestasi yang kalian miliki seperti piagam dan 2 mata pelajaran pendukung yang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil itu ada pembobotan nilainya. Ya, di situ poin pentingnya. Dan komposisinya itu kembali ke pihak PTN sendiri, mau berapa komposisinya, berapa persen
mereka memberi rata-rata nilai rapotnya, berapa persen mereka memberi dua mata pelajaran pendukungnya, dan berapa persen mereka memberi pembobotan pada prestasinya gitu. Jadi misalnya satu PTN ini dalam sebuah PTN pada jurusan ilmu komunikasi, dia ngambil 70% pada rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Lalu sisanya 30% kan, 30%. Nah, 30% ini mereka bisa mereka bagi 15% untuk maksimal 2 mata pelajaran pendukung, lalu sisanya pada prestasi, atau bisa juga 25% pada 2 mata pelajaran pendukung dan sisanya untuk prestasi, 5%-nya untuk prestasi. Dan itu kembali ke pihak PTN sendiri mengatur komposisinya berapa gitu. Ya, tapi poin pentingnya yakni semua nilai rata-rata yang kalian miliki, prestasi yang kalian miliki, dan 2 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan jurusan yang kalian ambil itu ada pembobotan nilainya. Jadi di sini diharapkan kalian tidak hanya berfokus pada 6 mata pelajaran wajib aja, tapi kalian bisa berfokus juga pada prestasi di luar sana. Seperti piagam pun kalian bisa fokuskan untuk mendapatkan piagam supaya kalian bisa dapat nilai tambahan, karena piagam tadi kan ada pembobotannya gitu. Dan ini juga bisa terlihat ya bahwa bisa saja nilai rapot yang tinggi itu bisa saja kalah dengan nilai rapot yang rendah tapi dia punya piagam. Misalnya nih nilai rapot A dia rata-ratanya 86, lalu tapi dia tidak punya piagam gitu. Sedangkan nilai rapot B dia rata-ratanya 84 tapi dia punya piagam. Dan prodi pada sebuah PTN menentukan komposisinya pada piagam itu dapat pembobotan nilainya 15%. Misalnya otomatis nilai rapot yang 86 ini itu dia kehilangan pembobotan 15% karena dia tidak memiliki prestasi. Otomatis nilai B ini masih bisa bersaing dengan nilai A, dan kemungkinan besar juga nilai si B ini bisa lolos dibandingkan nilai yang si A. Ini juga bisa menjawab kenapa orang yang nilai rapotnya tinggi-tinggi ada yang nggak lolos, sedangkan nilai rapotnya biasa aja tapi dia bisa lolos. Nah, ini kita bisa lihat apakah dia punya piagam, terus kita juga bisa lihat apakah 2 mata pelajaran pendukungnya ini tinggi juga nilainya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau secara luasnya mungkin aku bakal jelaskan lagi ya. Di sini agak ribuh ya. Oke, itulah penilaian SNBP. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga kalian bisa mengerti sehingga kalian bisa atur tuh strategi kalian tuh seperti apa ya teman-teman ya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya Jody Ransa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.